Cerita berlanjut. Terlihat, Fu Xijin dan Nang Mongzi sedang berjalan di sekitar sekte turunan. Nang Mongzi berkata, "Aku samar-samar menyadari keberadaan saudariku, tapi Tuan dan yang lainnya tidak mempercayainya." Fu Xijin bilang, tanpa diduga, gembok dan kuncinya terpisah. Kemudian Nang Mongzi mengeluarkan jimat surga yang didapat dari alam rahasia mewarnai. Saya telah mencari di seluruh benua tetapi tidak dapat menemukan berita apapun tentang saudara perempuan saya. Dia seharusnya jatuh ke dunia peri, kita bisa menggunakan jimat untuk pergi ke sana. Lalu Fu Xijin mengambil jimat itu dari tangannya, dan kemudian membuangnya. Tidak perlu melakukan ini, aku akan mengantarmu langsung. Nang Mongzi bertanya, mengapa? Fu Xijin mendengus. Buka untukku. Dia mengeluarkan kekuatannya, yang seperti bola petir berwarna kuning, untuk membuka jalan menuju dunia peri. Terlihat, kekuatan yang berwarna kuning itu terbang ke arah langit. Nang Mongzi jadi terkejut melihat itu. Jalan menuju keabadian telah terbuka secara langsung. Terlihat, ada sebuah gerbang yang menuju dunia peri ada di atas sana. Tuan Qiao juga terkejut. Itu adalah gerbang menuju dunia peri. Dan para kultivator pada pergi menuju gerbang itu. Haha, dunia peri, aku datang. Semuanya, minggir, saya berada di tahap kesengsaraan, dan saya adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk memasuki sekte abadi. Dan semakin banyak orang yang datang ke gerbang menuju dunia peri. Lalu para kultivator terpental, terkena serangan energi kuning dari atas. Terlihat telapak tangan yang mengeluarkan energi kuning itu. Berani. Siapa yang dengan paksa membuka jalan menuju keabadian? Bagaimana dunia abadi bisa dimasuki oleh orang seperti Anda? Terlihat, ada dua penjaga di gerbang itu. Lalu Fu Xijin telah tiba di dekat gerbang. Tolong beri jalan. Fu Xijin terbang sambil memegang tangan Nang Mongzi, membawa pergi bersamanya. Penjaga gerbang bingung, dalam hatinya. Aneh, bagaimana orang ini bisa menghindari dampaknya tadi? Lalu salah satu penjaga menyerang Fu Xijin dengan senjatanya. Tanpa jimat surga, beraninya Anda mengambil kesempatan untuk masuk ke sekte abadi. Senjata itu yang mengenai kepala Fu Xijin langsung retak ditangkap dengan dua jari oleh Fu Xijin. Fu Xijin bilang, kami datang ke sini secara terbuka, bagaimana kamu bisa mengatakan kami melakukan pelanggaran? Kedua penjaga jadi berkeringat panik. Berpikir, aura yang menakutkan. Dia bisa membuka jalan menuju keabadian. Lalu para penjaga bersujud membiarkan Fu Xijin dan Nang Mongzi lewat. Kamilah yang lalai. Pak, silakan cepat masuk. Berpindah di dunia peri. Nang Mongzi berkata dalam hati. Tak disangka, di balik penampilan cantik ini justru menjadi sumber kekeruhan. Lalu ada seseorang yang tertawa. Hahaha, sudah lama sekali saya tidak melihat seorang biksu yang naik menuju keabadian. Orang itu panggilannya adalah abadi yang terlupakan atau Forgotten Immortal. Forgotten Immortal berkata, biarkan saya mengajak Anda berkeliling. Nang Mongzi bilang, terima kasih, abadi, kami di sini untuk mencari. Fu Xijin menyela, yang abadi berkata demikian, mari kita berkunjung dulu. Nang Mongzi menjawab, oke, si Weiku berkata dengan gembira. Sang master masih pintar dan tahu bagaimana berpura-pura sebentar, dan menunggu dan melihat apa yang terjadi. Fu Xijin menanggapi, oh, itu tidak benar, aku sangat ingin berkunjung. Berpindah di kebun ginseng, seseorang wanita sedang memetik buahnya. Forgotten Immortal berkata, ini adalah satu-satunya pohon dengan 3 buah di dunia. Satu gigitan buah dapat memperpanjang umur seseorang hingga 300 tahun. Ini adalah anggur peri yang diseduh dari buah ginseng. Jika Anda meminumnya dalam sepanci, Anda bahkan bisa hidup selama langit dan bumi, dan berlatih dengan cara yang sama seperti dewa. Dan wanita itu yang membawa panci adalah penyeduh Xiane. Abadi yang terlupakan berpikir, bagaimana mungkin manusia fana bisa melihat hal ilahi seperti itu? Biarkan dia membuka matanya hari ini. Kemudian berkata, ups, setelah banyak bicara, saya merasa sedikit haus. Lalu dia menuangkan anggur peri di gelasnya sendiri untuk pamer. Lalu Fu Xijin akan mengambil sesuatu dari penyimpanannya. Saya sedikit haus. Abadi yang terlupakan melihat itu, dalam hatinya. Ascension juga membawa makanannya sendiri.
Lalu Fu Xijin meminum anggur yang dibawanya. Abadi yang terlupakan berpikir, ini, kekuatan spiritual sebenarnya 1000 kali lebih lembut daripada minuman periku. Lalu bertanya ke Fu Xijin, buah peri jenis apa yang diseduh ini? Fu Xijin menjawab, buah ginseng tidak seberharga milik Anda. Ini hanyalah buah buatan yang diproduksi secara massal di dunia dewa, dan sarinya dapat diperas dengan santai. Forgotten Immortal berkata, saya pernah mendengar sebelumnya, bahwa ada dunia para dewa di atas dunia kecil ini, dan ternyata itu benar. Saya bertanya-tanya, Tuan, apa identitas Anda di alam dewa? Fu Xijin menjawab, saya penyuling senjata. Forgotten Immortal bertanya, apakah Anda seorang pemurni senjata? Hebat, tripod konversi dapat disimpan. Fu Xijin bertanya, konversi tripod, berpindah di suatu tempat, diperlihatkan ada sebuah tripod di sana yang berwarna kuning besar. Forgotten Immortal bilang, Anda pasti pernah mendengar tentang ketidakseimbangan Ki murni dan Keru bukan? Setelah pertempuran makhluk abadi dan iblis, Ki yang murni dan Keru kehilangan pertahanannya. Seorang peri membuat kuali transformasi ini untuk menstabilkan transformasi energi Keru. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, energi segar yang dikeluarkan oleh tripod konversi semakin berkurang dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong-ngomong soal, dia melihat ke arah Nang Mongzi. Penampilan peri itu mirip denganmu. Lalu Nang Mongzi bertanya dengan penuh semangat. Saya ingin tahu, apakah saya memiliki kesempatan untuk bertemu peri ini? Forgotten Immortal menanggapi, saya ingin melaporkan konversi tripod ke peri, sehingga kita bisa pergi bersama. Guru, saya serahkan kuali konversi ini kepada Anda. Fu Xijin menjawab, tidak masalah, kamu pergi dulu, aku akan menyusulmu nanti. Lalu Nang Mongzi mengikuti abadi yang terlupakan pergi. Sedangkan Fu Xijin, dia terpesona dengan tripod yang dia sentuh. Tripod konversi ini sedikit menarik. Biarkan aku menyentuhmu. Ada apa denganmu? Si Weiku bilang, kamu tidak bisa berjalan begitu kamu melihat senjata ajaib. Lalu tak sengaja Fu Xijin menekan sebuah mekanisme. Lalu si Weiku tersedot ke mulut tripod itu dan memanggil Fu Xijin. Pemilik, Fu Xijin yang mendengar panggilannya lalu melihat aura merah yang menyedot si Weiku. Lalu dia juga ikut tersedot masuk ke dalam tripod itu. Terlihat, mereka berdua sudah dimasuk di dalam tripod. Suasana jadi sepi setelah mereka berdua masuk ke dalam tripod. Berpindah di Istana Abadi. Seorang pelayan berkata, Tuan, tolong ampuni hidupku, aku tidak akan pernah berani lagi, tidak akan pernah lagi. Nang Mong Yue menanggapi, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Lalu pelayan wanita itu berlari pergi sambil menangis. Ming Ming Ming, kemudian Nang Mongzi memanggil saudarinya. Kakak perempuan, lalu Nang Mong Yue menoleh ke arahnya. Azi, dan dia terkejut melihat abadi yang terlupakan di samping Nang Mongzi. Lalu dengan cepat langsung terbang menyerangnya. Aku akan membunuhmu. Nang Mongzi terkejut melihat kakaknya menyerang. Apa? Lalu Nang Mong Yue terpental terkena serangan ungu gelap dari abadi yang terlupakan. Nang Mongzi merasa panik melihat kakaknya terluka oleh serangan abadi yang terlupakan. Lalu menghampiri Nang Mong Yue, kakak perempuan, yang abadi yang terlupakan, apa yang kamu lakukan? Yang abadi menjawab, tanpa diduga, saya akhirnya menemukan semua kunci berbentuk ikan. Nang Mongzi terkejut mendengar itu. Apa masalahnya? Yue menjawab, saat aku terpisah darimu dan terjatuh, ingatanku menjadi kabur. Dia menggunakan kekuatan kunci untuk mencoba menyempurnakan 3 alam. Sebelum dia dapat mencapai tujuannya, saya dikurung di istana ini dan seseorang dikirim untuk mengawasi saya. Saya mengetahui keberadaan Anda dan ingin mengingatkan Anda, tetapi dia menemukan Anda. Yang abadi melihat mereka berdua dengan niat jahat. Lalu Yue mendorong Nang Mongzi dengan cepat. Zi, lari. Dia ingin mengambil kekuatan kita berdua. Yang abadi berkata, mau lari, sudah terlambat. Lalu sebuah tali kuning mengikat mereka berdua. Nang Mongzi berkata, saudari, biarkan aku melindungimu sekarang. Membuka, energi ungu Nang Mongzi langsung keluar, dan mematahkan tali yang mengikat mereka berdua. Yang abadi merasakan tekanan dari energi ungu itu. Lalu dia tersenyum menyeringai.
Layak menjadi senjata ajaib dari alam dewa, bahkan dapat mematahkan ikatan tali abadi. Kemudian Nangongzi melompat menyerangnya dengan pedang. Pergi ke neraka. Pedang Nangongzi langsung patah membentur perisai kuning milik Yang Abadi. Yang Abadi berkata, tunjukkan rasa hormat kepada pemilik baru Anda. Nangongzi terpental memuntahkan darah. Yue jadi panik memanggil. Azi, Yue berkata, jika dia tidak menghilangkan kemampuan mengunci, kita tidak akan. Maafkan aku, Nangongzi menanggapi. Kakak, tidak masalah. Fu Xijin akan datang menyelamatkan kita. Nangong Yue wajahnya jadi tersipu. Tuannya juga ada di sini. Mendengar obrolan mereka berdua, Yang Abadi jadi tertawa. Hahaha, dewa tidak berguna itu telah aku tipu ke dalam kuali konversi, dan dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Itulah kuali Yin yang khusus digunakan untuk menjebak dewa. Udara keruh di dalam akan menjebaknya dalam lautan nafsu abadi, sampai benar-benar terkorosi. Di dalam kuali itu, si Weiku terus memanggil-manggilnya. Tuan, bangun. Di dalam mimpi Fu Xijin, terlihat dewa-dewa memperebutkan posisi pemimpin. Posisi dewa utama adalah milikku. Menjadi milikku. Semua dewa di sana pada berkelahi, dan Fu Xijin yang masih kecil menontonnya. Dan kemudian akan menyerang Fu Xijin. Bunuh dia, dan posisi dewa utama akan menjadi milik kita. Dan keadaan di luar tripod, terlihat cahaya terang emas bersinar di dalam tripod. Fu Xijin tampak berjalan dan mengeluarkan energi apinya yang berkobar. Lalu membuka matanya, berpindah di dalam istana abadi. Yang Abadi berkata, selama Anda berperilaku baik, proses pemurnian tidak akan terlalu menyakitkan. Lalu Nangongzi melihat ke pintu luar. Apa itu? Yang Abadi berkata dengan santai. Trik ini tidak akan berhasil menipuku, terlihat, sebuah kilatan di sana yang berwarna kuning. Lalu terjadi ledakan di dalam istana abadi. Nangongzi dan Nangong Yue bersembunyi di balik cagak. Yang Abadi merasa panik. Bagaimana kabarnya? Terlihat, tangan Fu Xijin yang diselimuti api. Dia menatap dengan tajam, kemarahannya tampak memuncak. Yang Abadi bilang, dia tiba-tiba keluar dari kuali. Dalam hatinya, mungkinkah kekuatan kunci yang aku miliki masih kurang dari 1/10.000 kekuatan dewa? Nangongzi berkata, saudari, kita diselamatkan. Nangong Yue menanggapi. Tunggu, Tuan, ada yang tidak beres dengan dia. Terlihat, mata Fu Xijin mengeluarkan aura merah. Melihat itu, Yang Abadi malah tertawa. Hahaha, ternyata pikirannya terkikis oleh kekeruhan. Fu Xijin, hidupkan kembali kedua saudara perempuan ini dan ciptakan kembali mereka untukku. Lalu Fu Xijin mengarahkan tangannya yang diselimuti aura kuning. Lalu Nangongzi memanggilnya. Fu Xijin, bangun. Nangong Yue bilang, Guru, saya adalah kunci. Apakah Anda masih mengingat saya? Terlihat, Fu Xijin masih mengarahkan tangannya, dengan dikelilingi kekuatan api di sekitarnya. Yang Abadi merasa senang. Hahaha, aku berhasil. Aku layak bisa mengendalikan. Lalu serangan bola api besar milik Fu Xijin mengarah kepadanya. Dan kemudian mengenainya hingga bajunya pada robek. Lalu sampai aula istana abadi jadi jebol. Fu Xijin bilang, Fiu, awalnya aku ingin berakting untuk bersenang-senang, tapi sayangnya kamu terlalu berisik. Yang Abadi berkata, bagaimana mungkin? Kuali Yin yang adalah senjata ampuh untuk menjebak dewa tingkat rendah. Fu Xijin menanggapi, dewa tingkat rendah. Tripod itu dibuat saat saya berumur 3 tahun. Si Weiku berkata, seperti yang diharapkan dari Master. Yang Abadi mendengar itu jadi frustasi. 3 tahun. Lalu Ahzi dan Yue menghampiri Fu Xijin. Ahzi berkata, kami sangat mengkhawatirkanmu, tapi kamu hanya ingin bersenang-senang. Yue bilang, Guru, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Fu Xijin menanggapi, Anda harus percaya kepada saya di sini untuk mencari tahu siapa dalangnya, dan ini jelas bukan untuk bersenang-senang. Si Weiku bilang, Guru, kalimat terakhir Anda lebih meyakinkan. Ahzi berkata, orang jahat Fu Xijin. Yue bilang, Guru, Anda jangan melakukan ini lain kali. Yang Abadi dengan ekspresi kesal berkata, Anda tidak menganggap saya serius, bukan? Saya ingin Anda membayar.
Dia mengeluarkan energi ungunya dan melingkar di kedua tangannya. Fu Xijin langsung melompat terbang ke arahnya dengan tinju api di tangannya. Bayar harganya, beraninya kamu mencuri kuali yin yang milikku. Dia meninju yang abadi di wajahnya, hingga jebol sampai ke bawah, dan terus ke bawah. Sampai dia terjatuh ke dunia kecil dengan keras. Fu Xijin berkata, sudah lama aku tidak bergerak sedikit pun. Si Weiku bilang, pemilik, guru, lapisan pertama belenggu penyegel di tangan Anda telah dilepaskan. Fu Xijin melihat tangannya. Oh, mungkin saya tidak sengaja membuka di tripod konversi, dan nanti akan dipulihkan. Si Weiku bilang, bisakah segel yang Dewa Utama habiskan dengan susah payah bisa rusak secara tidak sengaja? Yue berkata, ngomong-ngomong, guru, Anda akan mengalahkan yang abadi yang terlupakan. Fu Xijin bertanya, apa yang salah? Yue menjawab, Wang Chuan abadi mengunci energi murni di dalam tubuhnya. Jika dia tidak melepaskan energi murni, seluruh dunia akan dimurnikan oleh energi kotornya. Fu Xijin bilang, kenapa kamu tidak memberitahu sebelumnya? Yue menjawab, saya pikir kamu tahu, berpindah di tempat jatuhnya yang abadi. Terlihat bekas lubang tempat jatuhnya, dan orang-orang pada mendatangi lokasi tersebut. Orang-orang berkata, apa ini? Meteor jatuh dari langit. Aku khawatir itu Fu Xijin, ketidakmampuan moral anak itu, dan dia pasti ditendang ke alam bawah. Lalu yang abadi terbang dari kepulan asap di bawah. Dia dengan mata merah mengeluarkan energi keruh. Orang-orang pada terkejut melihatnya. Abadi yang terlupakan. Yang abadi berkata, ada seseorang di alam abadi dengan niat jahat dan upaya untuk menumbangkan pengadilan abadi. Anda akan mengikuti saya dan melenyapkannya sekarang. Orang-orang di sana pada mengangkat tangannya bilang, tapi dengan bantuan makhluk abadi, kita tidak akan menyerah meski kita mati. Orang-orang masih bilang, tetapi menurut instruksi dari yang abadi, saya tidak akan menyerah bahkan jika saya mati. Lalu yang abadi melihat cahaya terang dari atas. Dan orang-orang melihat Fu Xijin dan lainnya yang terbang di sana. Orang-orang berkata, apakah itu dewa, cahaya dewa? Yang abadi dengan panik bilang, rekan-rekan Tao, cepat ikuti saya. Ayo hancurkan dia bersama-sama. Orang-orang jadi berniat kabur, lari cepat. Fu Xijin bisa mengalahkan Immortal Wang Chuan, tapi dia tidak menyalahgunakan kita. Benar, Wang Chuan jadi emosi. Anda. Lalu Immortal Wang Chuan mengangkat tangannya, dan mengeluarkan lingkaran energi merah. Teknik penguncian, memblokir lingkaran. Dan muncul beberapa formasi lingkaran yang mengunci pergerakan orang-orang di sana. Orang-orang pada tidak bisa kabur. Qiao Keer dan ayahnya juga terjebak. Tuan Qiao berkata, lingkaran blokade ini menggabungkan kekuatan magis kunci, dan menggunakan mana orang-orang di dalam lingkaran sebagai energi untuk menjadi bom raksasa. Manaku, mengapa kamu menyakiti kami? Bukankah kamu pernah menyelamatkan kami sebelumnya? Wang Chuan berkata, menyelamatkan. Jika senjata ajaib aneh tidak menghancurkan penghalang selama pertempuran antara makhluk abadi dan iblis, kerja kerasku selama bertahun-tahun tidak akan hancur. Kalau tidak, saya pasti sudah menguasai dunia sejak lama. Namun Tuhan tidak membunuh saya, dan justru memberi saya kunci yang dapat memenjarakan energi murni langit dan bumi, memberi saya kesempatan untuk kembali lagi. Fu Xijin berkata, ambil inisiatif untuk mengeluarkan udara segar dan menyelamatkan tubuh Anda. Wang Chuan menanggapi, jika kamu bisa diturunkan ke dunia ini, menurutku kamu tidak lebih dari dewa tak berguna yang diasingkan. Saya ingin mencoba bagaimana rasanya membunuh dewa. Dia mengeluarkan energi ungunya dalam jumlah yang besar. Dia mengeluarkan jurusnya, ratusan telapak tangan yang terbakar abadi. Dan tangan-tangan raksasa mulai menyerang, menghampiri Fu Xijin dan lainnya. Fu Xijin mengeluarkan senjata ajaibnya, Dharma Pemburu. Pergi. Lalu senjata ajaib itu menyedot energi ungu yang dikeluarkan Wang Chuan. Wang Chuan jadi panik. Apa itu? Itu menyedot semua jurus pamungkasku. Lalu, senjata itu balik lagi ke tangan Fu Xijin. Wang Chuan berpikir, sialan, bukankah dia dewa yang tidak berguna? Lalu berkata, tapi ketika blokade diserap, saya akan melihat bagaimana Anda mati. Fu Xijin menanggapi, blokade Anda tidak terlalu kuat.
Wang Chuan terkejut. Apa? Terlihat, Nangongzi mengeluarkan orang-orang dari blokade. Semuanya, cepat keluar, lalu Wang Chuan berkata. Bukankah ini masuk akal? Hari ini aku akan mati bersamamu. Jurus pamungkas. Ledakan tubuh terbakar. Lalu Fu Xijin melemparkan senjatanya lagi ke arah Wang Chuan. Jika kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Jangan tinggalkan barang-barangmu. Ayo pergi. Energi kuning besar langsung mengarah ke Wang Chuan dengan cepat. Sialan. Lalu menembus tubuh Wang Chuan dengan keras. Lalu keluarlah asap-asap tebal di sana. Dan energi murni mulai menyebar lagi di dunia kecil. Dan semakin meluas. Dan sepenuhnya energi murni itu menyebar di dunia kecil. Dan pemandangan dunia kecil tampak indah kembali. Tanaman dan bunga-bunga pada tumbuh subur. Si Weiku berkata, Guru, distorsi di dunia telah dihilangkan, dan kesukaan dari kunci berbentuk ikan telah mencapai 100%. Dan kemudian terlihat langkah kaki dari Nangongzi dan Nangong Yue. Mereka berdua berkata, saya bersedia mendengarkan apapun yang dikirimkan tuan saya kepada saya. Fu Xijin tersenyum bilang, kalau begitu ayo pergi. Dan mereka berempat pergi dari dunia kecil saat ini. Dan rekan-rekan Tao dari Sekte Turunan, dan Lembah Pasir Hisap pada mengucapkan, saya akan berterima kasih kepada Dewa Fu Xijin atas kebaikan Anda yang luar biasa. Tuan Qiao berpikir, perbuatan Fu Xijin harus dicatat dalam catatan sejarah, dan meninggalkan nama dalam sejarah.